Terkait serangan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober lalu, banyak pihak yang terkejut dengan strategi Hamas yang berhasil membobol pertahanan Israel. Akibat dari serangan tersebut, sejumlah perwira Israel ditangkap, ratusan tentaranya tewas, dan aneka persenjataannya hancur dalam serangan mendadak tersebut. Lantas, strategi apakah yang membuat Hamas sukses membobol pertahanan Israel? Tanpa berlama-lama, berikut adalah strategi Hamas dalam menghadang dan menyerang Israel. Selama bertahun-tahun, Israel telah memperkuat penjagaannya di perbatasan antara wilayahnya dan sebagian wilayah Palestina di Gaza. Namun, hal tersebut justru berhasil membuat Hamas mempelajari celah dari pertahanan Israel. Bahkan menurut Adib Ziadeh, seorang pakar Palestina dalam urusan internasional di Universitas Qatar, mengatakan bahwa Hamas bisa dipastikan memiliki rencana jangka panjang untuk menindaklanjuti serangannya terhadap Israel. Jadi, serangan yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober lalu bukanlah serangan tanpa persiapan yang matang, melainkan serangan tersebut sudah dipersiapkan dengan tingkat kemahiran, tingkat keahlian, presisi, dan intensitas. Strategi penyerangan Hamas ini juga dilakukan dengan sangat rapi dan hati-hati. Bahkan sebagian petinggi Hamas pun tidak mengetahui persiapan serangan tersebut. Bisa dikatakan anggota militer Hamas juga tidak mengetahui apa tujuan dari latihan itu. Sampai menjelang serangan dilancarkan, mereka juga tidak tahu kapan dan di mana serbuan dilancarkan. Menariknya, persiapan serangan tersebut dilakukan secara terbuka di hadapan masyarakat Gaza. Lucunya adalah, latihan penyerangan tersebut juga digelar secara terang-terangan di depan mata warga dan tentara Israel. Cuman, mereka mungkin nggak ngeh kalau itu lagi latihan buat penyerangan kali ya. Wah, di budaya Hamas ternyata nggak bisa dianggap enteng ya. Untuk merencanakan semua strategi penyerangan tersebut, Hamas memilih untuk membangun semacam pemukiman tiruan Israel demi melakukan latihan pendaratan militer dan strategi penyerbuan secara nyata serta aneka taktik lainnya. Selain pemukiman palsu, Hamas juga diketahui memiliki terowongan dan fasilitas bawah tanah yang panjangnya mencapai sekitar 300 mil atau sekitar 482 km. Melansir dari laman CNN Indonesia, salah satu jaringan bawah tanah atau terowongan Hamas disebut sebagai Metro Gaza oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Karena letaknya yang tersembunyi, IDF cukup kesulitan mengintai dan memantau pergerakan Hamas. Terowongan ini juga bukan terowongan biasa loh, karena menurut para ahli, besar kemungkinan terowongan ini menjadi tempat dari sekitar 200 sandera yang diculik Hamas pada serangan 7 Oktober lalu. Selain itu, di dalam terowongan ini jugalah Hamas menyimpan peralatan tempurnya, seperti roket, amunisi, senjata, generator, bahan bakar, dan peralatan lainnya. Nantinya alat-alat ini akan bangun dari tidurnya dan bertugas di medan perang. Seperti halnya yang terjadi pada 7 Oktober lalu, Hamas mengklaim mereka telah menembakkan 3.000 unit roket dalam serangannya ke wilayah Israel. Jika di tahun-tahun sebelumnya, roket Hamas seringkali kesulitan menembus sistem pertahanan canggih milik Israel, kali ini ribuan roket yang ditembakkan Hamas dalam waktu singkat berhasil melumpuhkan sistem pertahanan Israel. Ketika roket terus-menerus diluncurkan, militan Hamas mulai menyusup untuk menembus perbatasan Gaza yang dijaga ketat. Setelah berhasil menembus perbatasan, Hamas mengklaim para pejuangnya telah menghancurkan beberapa unit kendaraan lapis baja, bulldozer, dan beberapa unit tank dalam penyergapan di Gaza. Dalam sebuah video yang diunggah ke media sosial, seorang anggota Hamas berlari ke arah tank Israel. Selanjutnya, ia meletakkan sebuah hulu ledak di dekat APS tank dan kembali berlari ke tempat persembunyiannya. Gak butuh waktu lama, hulu ledak itu pun berhasil meledak, disusul dengan tembakan senjata anti-tank RPG-7 Tandem. Video lain juga menunjukkan mereka menembak senapan dari tempat persembunyian di belakang gedung dan tempat sampah. Selain lewat darat, Hamas juga melancarkan serangan lewat udara. Dalam serangan tersebut, Hamas mengirimkan pasukan para layang bermotor dengan sistem kemudi untuk melintasi pagar pembatas Gaza dengan wilayah pendudukan Israel. Dengan cara seperti ini, para pasukan Hamas dapat menerbangkannya dari darat. Ini berarti mereka bisa terbang tanpa harus mendaki ke atas bukit atau harus lompat dari pesawat. Beberapa dari mereka pun terbang rendah, sementara yang lainnya terbang lebih tinggi. Pertanyaannya, kok bisa sih pasukan para layang ini luput dari perhatian Israel? Usut punya usut, pasukan para layang Hamas terbang di bawah perlindungan tembakan roket-roket yang diluncurkan dari jalur Gaza. Wah, oke juga nih taktik Hamas yang satu ini. Pasukan militer Israel aja sampai kecolongan loh, keren.
Sehubungan dengan itu, para ahli militer mengindikasikan bahwa serangan para layang bermotor dan kemampuannya menerobos pertahanan udara Israel merupakan faktor penentu yang menyebabkan perbatasan berhasil ditembus. Selain pasukan para layang, Hamas juga diketahui menggunakan sebuah drone bernama Zouari. Drone inilah yang kemudian digunakan untuk membuka jalan bagi penyusupan ke Israel. Pertanyaannya, dari mana sih pasukan Hamas ini memperoleh semua senjata tersebut? Usut punya usut, Hamas diduga menerima pasokan senjata dari para penyelundup. Tapi gimana caranya ya? Senjata itu bisa sampai ke tangan Hamas? Secara pihak Israel kan memblokir semua akses pengiriman ke Gaza. Melansir dari laman CNN Indonesia, para penyelundup ini menjatuhkan senjatanya di sepanjang Laut Mediterania dan kemudian diambil oleh anggota Hamas. Tentunya Hamas juga memastikan agar pergerakan anggotanya tidak dicurigai oleh pihak Israel. Selain dari laut, para penyelundup senjata juga menggunakan terowongan sebagai rute alternatif untuk memasok senjata ke Hamas. Jaringan terowongan ini disebut-sebut digunakan untuk mengirim senjata seperti Fajar 3, Fajar 5, dan roket M302 dari Iran dan Suriah. Selain memasok senjata dari luar negeri, Hamas juga dikabarkan memiliki bom rakitan atau Improvised Explosive Device atau IED, roket, dan senjata ringan lainnya yang diproduksi sendiri. Terlepas dari semua persenjataan yang digunakan oleh Hamas, rupanya Hamas juga cukup cerdik mengelabui Israel. Bagaimana tidak, kelompok militan Palestina ini menyerang tanpa terdeteksi oleh Amerika Serikat maupun Israel, yang terkenal dengan agen intelijennya yang hebat. Ya juga ya. Kok mereka bisa kecolongan ya? Rupanya hal tersebut sudah diprediksi oleh Hamas. Maka dari itu, Hamas memilih untuk menghindari teknologi modern yang ada sekarang untuk berkomunikasi dan memilih cara cerdik, yakni menggunakan cara kuno untuk menyebarkan informasi. Dengan kata lain, Hamas berkomunikasi dengan jaringan telepon yang dibangun di dalam sebuah terowongan. Selain itu, pihak Hamas juga berhasil lolos dari deteksi Amerika Serikat dan Israel karena memilih tidak menggunakan komputer ataupun ponsel. Namun, semua strategi tersebut akan sia-sia jika eksekusi mereka di medan perang berantakan. Olehnya itu, Hamas mengutus pasukan terbaiknya, yakni Brigade Al-Qassam atau Brigade Izz al-Din Al-Qassam untuk menyerang Israel. Melansir dari laman CNN Indonesia, Brigade Al-Qassam ini diprediksi memiliki 7.000 sampai 10.000 anggota dengan sekitar 20.000 prajurit cadangan. Namun, jumlah pasukan yang diturunkan Hamas untuk menyerang Israel pada 7 Oktober lalu hanya berkisar 1.000 orang. Mereka inilah yang kemudian dikerahkan ke dalam unit-unit khusus yang ditugaskan untuk menyusup dan menyerang Israel. Ya, meskipun jumlahnya terbilang minim, namun dengan strategi yang matang, mereka berhasil membuat Israel dan sekutunya ketar-ketir akan serangannya. Tapi, benarkah Israel tertipu dan tidak mengetahui persiapan serangan Hamas? Menurut kalian gimana nih? Komen di bawah dong. Thank you, Blood Lovers!